Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Faris Sataullah, kelas 7A, sekolah di SMP Islam Nabilah. Saya akan menceritakan tentang virus corona. Kali ini saya akan menceritakan tentang virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, dan ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini telah menyebar luas ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara di luar negeri termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Selanjutnya, gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut timbul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Terdapat 3 gejala umum yang dapat menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam di atas 38 derajat, 2. Batuk, 3. Sesak napas. Kemudian, penyebab virus corona. Infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, SARS, dan MERS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan. Mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh barang. 3. Berkontak fisik dengan penderita COVID-19 seperti berjabat tangan. Setelah itu, kapan harus ke dokter? Ketika demam, batuk, dan kesulitan bernapas, Anda harus segera menghubungi rumah sakit atau puskesmas terdekat. Setelah kita ke dokter, dokter akan melakukan diagnosis COVID-19. Dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan berikut. 1. Uji sampel darah. 2. Tes PCR. 3. Ronsen dada untuk mendeteksi cairan di paru-paru. Yang terakhir, bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya ada 3. 1. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Jangan menyentuh hidung, mulut, dan mata sebelum mencuci tangan. Kapan harus cuci tangan? Anda harus cuci tangan ketika tiba di rumah, tempat kerja, dan lain-lain setelah perjalanan. Kedua, sebelum makan. Ketiga, sebelum menyiapkan makanan. Keempat, setelah menggunakan toilet. 2. Terapkan etika batuk ketika batuk. Etika batuk ada 5, yaitu 1. Ketika batuk, gunakanlah masker. Yang kedua, jika tidak ada masker, tutup hidung dan mulut dengan lengan. Ketiga, dapat juga memakai tisu atau sapu tangan. Yang keempat, segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Melakukan physical distancing. Apa itu physical distancing? Physical distancing adalah menjaga jarak antar manusia dan menghindari titik keramaian. Demikian, itu saja yang ingin saya sampaikan tentang virus corona. Semoga kita diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.